wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semua baik ya. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kita Ibu akan lanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teks editorial. Namun sebelum itu, mari saja kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Ananda Azam untuk memimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak Hadir semua? hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua sehat ya. Baik anak-anak, alhamdulillah semua hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, tentunya ketika kita sehat, apapun akan kita dengan mudah menjalankan segala aktivitas ya. Tentunya kalian harus menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, kemudian banyak minum air putih dan makan makanan yang sehat. Oke, semangat dong. Untuk menambah semangat kita hari ini, Ibu akan memberikan sebuah yel-yel ice breaking ya, untuk kita lebih bersemangat lagi. Nah di sini, ice breakingnya adalah sebuah tepuk ya. Ibu akan praktikkan terlebih dahulu, kemudian nanti kalian kita praktikkan bersama ya. Nama tepuknya tepuk jempol. Ya. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Bagus. Semangat saja. Sekali lagi, Bu. Sekali lagi, oke boleh ya, biar tidak loyo, tidak kelas hari ini ya. Jangan tegang-tegang ya. Jempol digoyang. Oke, tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Bagus. Baik anak-anak, pada pertemuan lalu, nah hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang teks editorial bagian kedua. Pada minggu lalu Ibu sudah menjelaskan ataupun kita sudah belajar bersama mengenai pengertian, ciri-ciri dan juga tujuan dari teks editorial. Nah sekarang Ibu ingin sedikit mengulas tentang materi lalu. Ibu ingin bertanya kepada Ananda Mustika terkait pengertian dari teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisikan pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Biasanya, isu yang diangkat berupa politik, sosial, dan ekonomi. Oke, baik. Terima kasih tentang pertanyaan Ibu. Nah, di sini Ibu akan mengulas juga sedikit ya tentang materi lalu bahwa editorial adalah artikel atau teks ya yang ada di dalam media. Baik yang yaitu ini KD kita pada hari ini kalian akan menganalisis struktur dan kebahasaan pada teks editorial. Ada indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, menentukan struktur dan kebahasaan teks editorial, kemudian menelaah struktur dan kebahasaan teks editorial, dan menyimpulkan struktur dan kebahasaan pada teks editorial. Kemudian pada KD keterampilannya kita akan merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Nah, di sini kalian nanti akan merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan secara tertulis. Gitu ya. Jadi ini adalah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun manfaat kita mempelajari teks editorial
editorial, yaitu mengajak kepada si pembacanya untuk turut serta memberikan pemikiran gitu ya, untuk turut serta menyumbangkan pemikiran terhadap isu ataupun masalah yang dibahas di dalam editorial. Jadi kita manfaat kita mempelajari editorial adalah untuk menyumbangkan juga opini kita terhadap isu ataupun masalah yang dibahas. Nah, adapun strategi pembelajaran kita pada hari ini, ya, nanti Ibu akan jelaskan sedikit materi tentang editorial, struktur dan kebahasaannya, kemudian cara menyusunnya, kemudian nanti Ibu akan berikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk kalian secara berkelompok mendiskusikan, ya, teks yang sudah Ibu nanti akan berikan berdasarkan struktur dan kebahasaannya, gitu ya. Tugas kalian nanti secara berkelompok untuk berdiskusi dan kemudian mempresentasikannya di depan kelas pada setiap kelompoknya. Maaf sampai di sini? Oke. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apakah di antara kalian sudah ada yang pernah menyusun teks editorial? Belum, ya. Sebelum kita menyusun sebuah teks editorial, tentunya kita harus tahu dulu apa saja struktur yang ada di dalamnya. Ya, adapun struktur yang ada di dalam teks editorial, diantaranya yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Bagian kedua adalah argumentasi. Ketiga adalah penegasan ulang pendapat atau precision. Ini Ibu akan berikan contoh teks editorial. Nah, silakan untuk Mustika Ayu membacakan contoh teksnya. Contoh teks editorial: menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lingkungan adalah sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi semua makhluk hidup. Melestarikan lingkungan merupakan kebutuhan yang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Setiap orang harus berusaha untuk menyelamatkan lingkungan di sekitarnya. Misal, di sekolah, seluruh warganya harus menjaga kelestarian lingkungan agar dapat beraktivitas dengan nyaman. Salah satu menjaga kelestarian lingkungan adalah menjaga kebersihannya. Stop. Nah, ini kita analisis bersama ya. Contoh teks editorial tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Pada bagian pernyataan pendapat. Nah, di sini terdapat di awal paragraf. Ibu akan bagikan LKPD, nanti kalian bersama kelompok berdiskusi, menganalisis struktur dan kebahasaan pada teks yang sudah Ibu tentukan, kemudian kalian presentasikan di depan. Untuk waktu berdiskusi, Ibu kasih waktu selama kurang lebih 15 menit. Ya, cukup? Nanti kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Sudah aman ya. Kelompok 3. Baik, waktunya sudah habis ya. Kita untuk selanjutnya itu presentasi hasil diskusi kalian. Yang kelompok tampil ke depan untuk menyampaikan hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian sebentar kawan-kawanku. Di sini kami kelompok pertama ingin mempresentasikan atau membahas mengenai upaya peningkatan mutu Ya. Jadi untuk nanti pembelajaran selanjutnya, untuk diskusi selanjutnya ketika presentasi, terbaiknya gitu ya. Jadi tidak oper sana oper sini gitu ya. Untuk selebihnya dari analisisnya sudah bagus ya. Sudah detail sekali. Tepuk tangan. Untuk kami kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol
Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatian sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan teks editorial yang sudah kami simpulkan. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil analisis teks editorial berjudul Kurangi Mengonsumsi Gula. Ya, itu kira cukup sekian presentasi dari kalian, cukup baik dan mendetail sekali. Tapi mungkin ada sedikit koreksi ya dari Ibu, mungkin masih ada yang vokalnya belum secara penuh keluar, kemudian masih ada yang belum serius tadi ya, masih ada yang ketawa-ketawa bercanda di depan ya, entah apa yang ditertawakan tadi Anissa ya. Jadi lain kali memang harus fokus ya dan harus lebih percaya diri lagi perihal analisis dari teks tersebut. Saya kira sudah sangat baik, bagus ya kalian menganalisisnya tentang kaidah kebahasaan dan juga cara menyusun teks editorial. Mungkin karena waktu ya, jadi untuk penyusunan ataupun perancangan teks editorial akan kita laksanakan di pertemuan berikutnya. Nanti Ibu akan berikan LKPD kembali. Nah, di sana akan terdapat gambar gitu ya. Jadi kamu menyusun sebuah teks editorial berdasarkan gambar yang sudah ditentukan ya. Jadi tiap kelompok membuat ataupun merancang teks editorial tersebut. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tes evaluasi. Silakan kalian kerjakan secara individu, secara jujur dan terbuka ya. Nah, ini waktunya kurang lebih 5 menit lah, cukup ya. Nah, baik anak-anak, nah ini ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kita sudah membahas tentang struktur teks editorial yang meliputi tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kemudian kaidah kebahasaannya diantaranya adanya adverbial, verba material, adverb, dan konjungsi ya. Kemudian cara menyusun teks editorial yang akan kita laksanakan di pertemuan berikutnya. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila ada kata-kata Ibu yang salah ataupun menyinggung perasaan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan seperti gimana lancar sinyalnya. Oke, mau kasih kuliah ya. Lari kemana? YouTube ya? Kedua, ya, tinggal menunggu proses berikutnya lagi. Saya sampaikan selamat dan sukses kuliah. Ya, doain kita SNMPTN ya. Kita lulus 5 tahun kemudian udah di tingkat 3. Punya 2 lapangan. Saya jangan kantinnya gede ya. Dan kita perkembangan saya kantinnya banyak ngadain kantin karena kita perlu jajan banget. Terus yang banyak uang jajannya nanti Acong mau buka stand. Semoga kantinnya nanti jual makanannya murah nggak mahal. Biar kita nggak kayak Lama-lamain lagi. Tapi udah cukup sih. Cukup masuk. Jadi kita habis belajar